Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini teman-teman. Kali ini saya akan membuat sup tulang iga sapi. Ini rasanya enak banget, kuahnya, aroma rempahnya mendok banget. Dagingnya juga lembut ya teman-teman. Ini cocok banget untuk dijadikan inspirasi masakan di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Gak usah berlama-lama lagi ya. Kita buat sama-sama, kita siapin dulu bahan-bahan yang akan kita perlukan. Jangan di skip, terima kasih. Iris bawang putih ya teman-teman. Ini adalah bumbu irisnya, 3 siung bawang putih. Kita iris tipis-tipis, lakukan sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, sisihkan sejenak bawang putihnya. Lanjut untuk mengiris atau memotong bawang merah. Bawang merahnya ini saya hitung 6 siung saja ya teman-teman, karena ada ukurannya yang kecil dan juga ada yang besar, tidak sama ukurannya. Iris tipis-tipis juga sama seperti bawang putih tadi. Kalau sudah diiris, kita sisihkan, lalu lanjut untuk membuat bumbu halusnya atau bumbu uleknya. Di sini saya telah mempersiapkan bawang merah yang sudah saya potong-potong dan juga bawang putih. Bawang merahnya saya menggunakan 10 siung, bawang putihnya saya menggunakan 4 siung. Tambahkan garam agar menghaluskannya itu lebih mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di chopper, mau di blender juga boleh ya, silahkan. Yang penting bumbunya dihaluskan. Lanjut untuk sayurannya. Sayurannya di sini saya menggunakan wortel buah. Wortelnya itu saya pakai 2 buah wortel ya teman-teman. Jangan lupa untuk dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kita potong-potong seperti ini. Kalau ukurannya besar, yang bagian bawahnya seperti ini, saya akan belah menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Setelah itu akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai, sisihkan, masukkan ke dalam wadah. Lanjut untuk memotong daun seledri. Daun seledrinya opsional saja ya teman-teman, karena di rumah adanya hanya segini, jadi saya pakai seadanya saja. Dan lanjut lagi untuk memotong daun bawang. Daun bawangnya ini saya pakai lebih banyak, 3 batang daun bawang. Kita potong besar-besar seperti ini aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Setelah itu sisihkan, lanjut untuk menumis atau menggoreng bawang yang sudah kita iris-iris tadi, bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis atau kita goreng hingga layu ya teman-teman, dan aroma bawangnya itu sudah khas keluar. Kita angkat lalu kita sisihkan sejenak ya bawangnya ini. Dan lanjut untuk menumis bumbu halusnya. Untuk minyaknya saya masih menggunakan sisa dari menggoreng bawang merah dan bawang putih tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang enak dan juga sedap. Jangan lupa tambahkan air sedikit saja. Saya menggunakan sisa dari ulekan tadi ya teman-teman, karena masih ada bumbunya. Tambahkan air saja. Setelah itu kita masukkan rempah-rempahnya. Di sini saya menggunakan biji pala yang ukuran kecil yang sudah saya parut. Masukkan juga daun salam 5 lembar, jahe yang sudah dikeprek, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, dan terakhir masukkan juga kayu manisnya ya teman-teman. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang enak, dan rempah-rempahnya ini sudah mengeluarkan khas dari aroma mereka ya teman-teman. Setelah itu jika sudah wangi, sudah enak, jangan lupa untuk memasukkan bawang goreng yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman, bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini sudah selesai, kita sisihkan sejenak bumbunya. Lanjut untuk merebus atau memasak tulang iganya. Sebelumnya tulang iganya ini sudah saya rebus selama 10 menit ya teman-teman. Setelah itu saya matikan api kompornya, saya diamkan sampai dingin. Dan setelah itu saya rebus kembali yang ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk. Kita rebus kembali atau kita masak kembali selama 10 menit atau sampai mendidih ya teman-teman, seperti ini. Dites dulu ya teman-teman tulang iganya. Kalau dirasa sudah empuk, kalian boleh masukkan wortelnya ya teman-teman. Kita masak wortelnya sampai dengan empuk atau sampai dengan matang.
Setelah itu jangan lupa teman-teman, kita masukkan bumbu atau penyedapnya seperti garam. Di sini akan saya tambahkan terlebih dahulu daun bawang ya teman-teman. Masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya. Untuk daun bawang dan daun sopnya diakhirkan saja ya teman-teman, karena cepat matang dan juga cepat layu. Tambahkan garamnya sebagai penyedap agar lebih enak. Kaldu jamur secukupnya. Kita aduk kembali, pastikan garam dan kaldu jamurnya ini sudah meresap dan sudah larut ya teman-teman, dan siap untuk disajikan seperti ini di mangkok saji dan untuk kita santap atau kita nikmati bersama keluarga tercinta. Ini rasanya enak banget teman-teman, kuahnya ngaldu dan aroma rempahnya khas banget. Silahkan dicoba ya, semoga masakan atau resep yang telah saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya ya. Terima kasih. Lanjut lagi di menu yang selanjutnya ya teman-teman. Ini nggak kalah enak dari menu yang sebelumnya. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan? Simak terus videonya ya, jangan di skip. Terima kasih. Pertama-tama saya akan menggeprek jahe seruas jari ya teman-teman. Kita geprek, lalu setelah itu kita sisihkan sejenak. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong, 3 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong, 3 buah kemiri yang sudah saya sangrai sebelumnya, 1 sendok teh pala bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tambahkan juga lada bubuk dan juga tambahkan garam ya teman-teman, agar proses menghaluskannya itu atau menguleknya itu lebih gampang dan tidak licin ya. Kita ulek terlebih dahulu untuk bumbu halusnya ini. Lakukan sampai dengan halus, lakukan sampai dengan selesai ya. Nah, sudah selesai. Lanjut untuk mempersiapkan pan. Jangan lupa untuk beri minyak goreng atau minyak makan secukupnya. Gunakan api kompor yang sedang, cenderung kecil saja ya teman-teman. Kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Kita tumis hingga harum dan juga mengeluarkan aroma yang khas dari bumbu ya. Setelah itu masukkan kayu manis 1 batang dan juga jahe yang sudah kita geprek tadi. Masukkan air dari sisa ulekan tadi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan airnya sebanyak 500 ml atau setengah liter ya teman-teman. Kita masukkan sisa airnya itu, lalu setelah itu masukkan daging yang sudah saya rebus sebelumnya teman-teman. Di sini dagingnya saya menggunakan sebanyak setengah kilo ya teman-teman. Kita aduk agar dagingnya ini meresap ke dalam bumbu dan juga kuahnya, dan rasanya juga enak ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh kaldu jamur ataupun penyedap rasa yang lainnya ya teman-teman. Setelah itu masukkan juga kecap manis. Di sini kecap manisnya saya menggunakan 6 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Kita aduk agar kecap manisnya ini meresap ke dalam dagingnya. Jangan lupa untuk menambahkan 1 buah tomat. Di sini saya menggunakan tomat yang sudah matang dan menggunakan tomatnya itu 1 buah ya teman-teman. Kita aduk sebentar, kita tunggu tomatnya sedikit layu ya teman-teman, jangan terlalu matang. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, boleh kita matikan api kompornya. Tapi jika belum, boleh ditambahkan bumbu penyedapnya ya teman-teman, dari garam, penyedap rasa, ataupun kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan juga kecap manisnya. Dan ini menurut saya rasanya sudah pas ya teman-teman, sudah enak. Dan lanjut untuk kita angkat, lalu kita sajikan di atas mangkok saji seperti ini, dan siap-siap untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Tapi sebelum dinikmati akan saya taburi terlebih dahulu dengan bawang goreng ya teman-teman, agar semur daging sapi ini berasa lebih enak dan juga wangi ya teman-teman.
Yang ini masih polosan ya teman-teman, karena belum saya taburi dengan bawang goreng. Dan sekarang kita taburi terlebih dahulu ya, agar lebih enak dan juga wangi ya. Dan inilah teman-teman resep semur daging sapi saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya ya.